Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai proyeksi ortogonal. Untuk mengetahui apa itu proyeksi ortogonal, coba silahkan dibuka LKS-nya mengenai proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Ibu jelaskan sedikit. Proyeksi vektor ortogonal vektor A terhadap vektor B berarti memproyeksikan vektor A searah dengan vektor B sebagai landasan proyeksinya. Nah, untuk proyeksi ortogonal ini ada dua. Yang pertama adalah proyeksi skalar ortogonal, yang kedua adalah proyeksi vektor ortogonal. Kita bahas dulu proyeksi skalar ortogonal. Nah, proyeksi skalar ortogonal ini dapat disebut juga sebagai proyeksi panjang vektor ortogonal. Yang pertama, jika vektor A dan vektor B bukan vektor 0, maka proyeksi skalar ortogonal vektor A pada arah vektor B adalah panjang vektor C yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini dia rumusnya. Panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Nah, untuk perkalian vektor A dengan vektor B ini dilihat apakah diketahui sudutnya atau tidak. Jika diketahui sudutnya, maka menggunakan rumus perkalian vektor yang diketahui sudutnya. Silahkan dibuka lagi materi itu. Nah, yang kedua, jika vektor A dan vektor B bukan vektor 0, maka proyeksi skalar ortogonal vektor B pada arah vektor A adalah panjang vektor D yang dirumuskan sebagai berikut. Panjang vektor D sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A. Jadi perhatikan di sini, kalau yang ditanyakan proyeksi skalar ortogonal vektor A pada arah vektor B, maka yang dibagi di bawah ini adalah vektor B-nya, panjang vektor B. Jadi itu patokannya, kalau pada arah vektor B berarti per vektor B, per panjang vektor B. Kalau pertanyaannya nanti, proyeksi skalar ortogonal vektor B pada arah vektor A, berarti yang di bawah sini adalah panjang vektor A. Itu cara menghafal rumusnya. Selanjutnya, nilai proyeksi skalar ortogonal vektor C dan vektor D jika vektor A dikali vektor B bergantung pada sudut θ. Kan perkalian dua vektor itu kan ada yang diketahui sudutnya, ada yang tidak. Nah, ini jika diketahui sudutnya, maka jika θ-nya lebih dari 0 kurang dari pi per 2, pi itu nilainya adalah 180 derajat. Kalau pi per 2 berarti 180 dibagi 2 yaitu 90. Jadi kalau θ-nya lebih dari 0 kurang dari 90 atau antara 0 dan 90, maka nilai proyeksi skalarnya adalah positif. Yang kedua, jika θ-nya sama dengan pi per 2 atau θ-nya sama dengan 90, maka nilai proyeksi skalarnya adalah 0. Jadi nanti kalau ada soal, diketahui sudutnya adalah 90 derajat, maka sudah pasti proyeksi skalarnya adalah 0. Tidak perlu dicari panjang-panjang lagi. Nah, yang ketiga, jika θ-nya lebih dari pi per 2 atau lebih dari 90 derajat, kurang dari atau sama dengan 180 derajat, atau pi itu kan nilainya 180 derajat, maka nilai proyeksi skalarnya adalah negatif. Lanjut yang kedua, proyeksi vektor ortogonal. Yang pertama, jika vektor A dan vektor B bukan vektor 0, maka proyeksi vektor ortogonal vektor A pada arah vektor B adalah panjang vektor C yang dirumuskan sebagai berikut. Panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B yang dikuadratkan dikali dengan vektor B. Yang kedua,
Jika vektor A dan vektor B bukan vektor 0, maka proyeksi vektor ortogonal vektor B pada arah vektor A adalah panjang vektor D yang dirumuskan sebagai berikut. Panjang vektor D sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikuadratkan dikali vektor A. Sama seperti tadi, kunci rumusnya adalah kalau pada arah vektor B, berarti yang di bawah sini adalah vektor B dan dikalikan dengan vektor B. Kalau pada arah vektor A, rumusnya yang di bawah ini adalah vektor A dan dikali dengan vektor A. Bedanya dengan yang skalar tadi, jawabannya nanti kalau pertanyaannya proyeksi skalar, berarti jawabannya satu angka. Kalau misalkan yang ditanya proyeksi vektor, jawabannya dalam bentuk vektor, berarti ada X, Y, Z. Ada 3 angka. Kita masuk ke contoh ya, supaya lebih paham. Nih, diketahui vektor A sama dengan 3, 2, 4. Dan vektor B sama dengan 0, 3, min 4. Tentukan proyeksi skalar dan proyeksi vektor A pada vektor B. Ini maksudnya pada arah vektor B. Ingat ya, berarti kita pakai rumus yang ini. Panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Ini untuk mencari proyeksi skalarnya nih. Karena yang ditanya pada arah vektor B, berarti kita pakai rumus yang di bawahnya panjang vektor B. Berarti yang pertama kita cari adalah perkalian vektor A dan vektor B. Yang kedua adalah panjang vektor B-nya. Karena ini tidak diketahui sudutnya, berarti kita mencari perkaliannya X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali Z2. Masih ingat kan? Nah, nih seperti ini. Vektor A dikali vektor B, berarti 3 dikali 0. 3-nya ini, 0 ini. 3 dikali 0, ditambah 2 dikali 3, ditambah 4 dikali min 4. 3 dikali 0 itu 0, 2 dikali 3, 6, 4 dikali min 4, min 16. 0 ditambah 6, 6 ditambah min 16 dapatnya min 10. Selanjutnya kita cari panjang vektor B. Masih ingat rumusnya? Harus ingat. Panjang vektor B berarti gini rumusnya, cara mencarinya. Panjang vektor B sama dengan akar dari ini kita kuadratkan semua terus kita jumlahkan. 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. 0 kuadrat itu 0, jadi nggak usah kita tulis. 3 kuadrat 9, min 4 kuadrat 16. Jadi akar dari 9 tambah 16 itu adalah 25. Akar dari 25 adalah 5. Baru kita masukkan rumus proyeksi skalar vektor A pada arah vektor B. Ini tadi rumusnya, panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Masukkan angkanya. Ini yang atas dapatnya ini tadi, min 10. Yang bawah dapatnya yang 5 ini. Jadi kita masukkan, jadinya min 10 dibagi 5. Berapa min 10 dibagi 5? Ya, min 2. Jadi, proyeksi skalar vektor A pada vektor B adalah min 2. Pertanyaan selanjutnya adalah proyeksi vektor. Kalau yang tadi proyeksi skalar yang kita cari, sekarang kita cari proyeksi vektor A pada vektor B. Proyeksi vektornya. Rumusnya adalah panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan dikali vektor B karena pada arah vektor B. Jadi di sini di bawahnya B dan dikalikan dengan vektor B. Tadi di awal kita udah carikan perkalian vektor A dan vektor B, kita juga udah cari panjang vektor B-nya. Tinggal kita masukkan, berarti
Ini perkaliannya tadi dapatnya min 10 per panjangnya 5 dikuadratkan, dikalikan dengan vektor B ini. Ini ditulis dalam bentuk vektor kolom. Kita hitung dulu yang ini, 5 kuadrat itu adalah 25. Jadi min 10 per 25 dikali 0, 3 min 4. Kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 5. Nah, dapatnya min 2 per 5. Jadi ini kita kalikan satu-satu ke 0, 3, dan min 4. Dapatnya adalah ini. Min 2 per 5 dikali 0 itu 0. Min 2 per 5 dikali 3 dapatnya min 6 per 5. Min 2 per 5 dikali min 4 adalah 8 per 5. Ini kan dalam bentuk vektor kolom, kita ubah jadi dalam bentuk vektor baris. Jadi jawabannya adalah 0 min 6 per 5, 8 per 5. Jadi proyeksi vektor A pada arah vektor B adalah 0 min 6 per 5, 8 per 5. Paham ya? Coba silahkan dicoba sendiri. Dengan soal yang sama, pertanyaannya vektor B pada arah vektor A. Silahkan dicoba, selamat mencoba. Demikianlah penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.